Ya, semuanya selamat siang. Siang, Mbak. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar di mata pelajaran gambar teknik. Nah, nanti mata pelajaran gambar teknik ini akan saya dampingi. Saya, Blasius Andi Febriantama, akan mendampingi pada mata pelajaran gambar teknik pada siang hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai, terima kasih. Ya, sebelum belajar, saya ingin memberi sedikit motivasi kepada siswa-siswi. Jadi, gambar teknik itu bukan mata pelajaran yang sulit. Gambar teknik bukan mata pelajaran yang membosankan. Namun, nanti dengan saya akan saya buat semenarik mungkin. Baik, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar, akan saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, Pak. Baik, kalau semuanya masuk, jadi nanti kita akan belajar ya. Semuanya masuk ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan memperkenalkan apa itu saja peralatan dan apa itu gambar teknik. Nah, apa itu gambar teknik? Apakah sudah ada yang tahu gambar teknik itu apa? Monggo. Saya, Pak. Baik, Mas. Monggo, apa itu gambar teknik? Gambar teknik itu adalah suatu gambar yang dijadikan media komunikasi oleh seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. Nah, jadi benar sekali tadi Masnya menjawab seperti itu. Nah, jadi gambar teknik itu suatu alat komunikasi dalam dunia teknik yang digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk perpaduan garis-garis dan simbol yang bermakna sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Itulah gambar teknik. Nah, apa saja alat yang digunakan untuk menggambar teknik? Monggo, apakah ada yang ingin menjawab? Apa saja alatnya? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Ada pensil gambar, penggaris, dan jangka. Nah, tadi ada 3 ya menjawabnya ya. Jadi, alatnya itu ada berapa dan apa saja? Alatnya itu ada 6. Yang pertama, ada pensil gambar atau pensil mekanik. Yang kedua, ada penggaris atau mistar. Yang ketiga, ada jangka. Yang keempat, busur derajat. Yang kelima, mal. Yang keenam, meja gambar. Seperti itu. Nah, jadi dari setiap alat itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, apa saja toh fungsi dari setiap alat itu? Nah, yang pertama tadi ada pensil gambar atau pensil mekanik. Nah, pensil mekanis atau pensil mekanik itu adalah pensil yang di dalamnya terdapat mekanisme di mana bila ditekan pada ujung atasnya itu akan mengeluarkan grafik kecil. Grafik kecil itu isi dari pensil itu sendiri ya. Nah, melalui lubang kecil yang menonjol di bawahnya. Jadi, pensil gambar atau pensil mekanik itu ada yang 0,3 mm itu diameternya. Ada yang 0,5 mm seperti itu. Jadi nanti kita menggunakan dua itu ya. Ada yang 0,3 dan 0,5 mm seperti itu. Nah, untuk jenis pensilnya itu kita menggunakan HB seperti itu ya. Sudah jelas ya, sudah paham ya? Ya. Ya. Berikutnya yaitu ada penggaris. Penggaris atau mistar itu alat mengukur, alat bantu gambar yang digunakan untuk menggambar garis lurus. Mistar juga ada 2 jenis, yaitu ada penggaris mistar segitiga yang satu pasang
dan juga Mistarte Teken H, seperti itu. Nah, yang ketiga itu tidak kalah pentingnya juga, yaitu jangka. Jangka itu alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Jadi, jangka itu tidak hanya digunakan untuk gambar teknik ya. Jadi, bermacam-macam kegunaannya, bisa di matematika, membuat peta, navigasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada busur derajat. Busur derajat itu sebuah alat yang dapat membantu mengukur dan menggambar sudut. Bentuk dari busur derajat biasanya setengah lingkaran. Namun ada juga yang berbentuk satu lingkaran penuh, yaitu memiliki 360 derajat. Nah, yang Bapak sampaikan di slide ini yaitu bentuknya yang 180 derajat atau setengah lingkaran, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada mal. Mal ini mempermudah dan mengefisienkan waktu dalam pekerjaan gambar teknik berbentuk lingkaran, lingkaran kecil, elips, segi 6, dan garis-garis lengkung yang lain. Gambar yang dihasilkan akan lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Jadi, dalam mal ini ukurannya ada dua yang kita gunakan. Ada yang 3 mm dan 5 mm. Jadi, pada saat kita membuat huruf, misal kita menginginkan ukurannya itu 3 mm. Jadi, yang dihasilkan dalam setiap kalimat pada saat job-job kita kerjakan itu ya 3 mm atau konstan. Kalau kita menginginkan 5 mm, ya nanti seterusnya juga 5 mm. Itu tergantung dari mal yang kita gunakan. Tapi tidak hanya huruf, angka juga seperti itu. Ada yang 3 mm dan juga 5 mm seperti itu. Itu di bagian mal. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu meja gambar. Meja gambar adalah meja yang didesain khusus untuk keperluan gambar rancang. Bangun suatu bangunan. Meja ini biasanya digunakan para arsitek maupun engineer struktur sebagai keperluan pembuatan konsep dengan maupun pembuatan blueprint secara manual. Nah, sampai meja gambar bagian terakhir dan fungsinya, apakah ada yang ingin mencoba menyimpulkan? Monggo yang ingin menyimpulkan dipersilahkan. Saya Pak ingin mencoba untuk menyimpulkan. Baik, monggo dipersilahkan. Jadi, menurut saya, kesimpulan pada pertemuan pada siang hari ini yaitu dengan kita mengetahui fungsi dari setiap alat gambar, kita dapat menggunakan setiap alat dengan fungsinya masing-masing, Pak. Baik, terima kasih Mas ya atas kesimpulannya. Jadi memang benar, setiap peralatan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan kegiatan menggambar dengan peralatan yang sesuai kebutuhan pada saat kegiatan menggambar, dan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Jadi, kalau kita ingin membuat garis, nggak mungkin kita menggunakan busur derajat, karena kan tadi busur derajat buat lingkaran. Kalau kita ingin membuat garis, ya dengan mistar atau penggaris seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih fungsinya masing-masing dari setiap alat, secara otomatis kita akan belajar dan hasil dari setiap job dapat optimal seperti itu ya. Nah, itu kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini. Nah, pada kesempatan yang pertama pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya cukup sederhana. Yang pertama, menjelaskan apa itu pensil mekanik. Yang kedua, menyebutkan beberapa alat
untuk menggambar pada gambar teknik beserta fungsinya. Nah, nanti tugasnya dikumpul di WA group ya, seperti itu. Nah, itu tadi tugasnya. Nah, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya mohon dan harapan saya pribadi untuk siswa-siswi semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap patuhi ya semuanya ya. Baik, Pak. Baik, jadi kita harus mencuci tangan dari sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran agar nanti pada kesempatan berikutnya kita dapat belajar kembali dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, Pak. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih partisipasinya siswa-siswi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Berkah dalam. Terima kasih.